Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang ketimpangan Ekonomi. Pertama-tama, Saya Rizky Maulana Malik, materi 1, menjelaskan tentang distribusi pendapatan nasional. Saya Cire Indonesia akan menjelaskan tentang ketimpangan ekonomi. Saya Ilham Zahra Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab ketimpangan ekonomi, tapi dari bagian 3 sampai ke 6. perkenalkan nama saya Rifki Sahendisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan industri. Perkenalkan nama saya Vita Delia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan distribusi. Distribusi pendapatan adalah penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Dalam pengertian lain, distribusi pendapatan merujuk pada penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Tujuan ekonomi di Indonesia mengarah kepada masyarakat yang semakin makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Masyarakat miskin juga akan diberi oleh pemerintah berupa pekerjaan dan skill gratis. Ketimpangan ekonomi adalah suatu ketidakseimbangan di dalam masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Hal ini berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang tinggi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Ketimpangan ekonomi ini telah menjadi masalah sosial di Indonesia karena masyarakat kelas bawah sulit menikmati akses pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Berikut penyebab ketimpangan ekonomi. Yang pertama itu ada kondisi demografi. Kondisi demografi berkaitan dengan masalah penduduk. Yang pertama itu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang ada di kota dan di desa tetap akan berbeda. Maka dari itu masalah ini lebih kompleks timbul di kota. Yang kedua itu ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini dapat ditinjau dari jumlah penduduk yang berusia produktif dan penduduk berusia yang tidak produktif. Yang ketiga itu adalah penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata tentu akan menjadi masalah di Indonesia. Contohnya Pulau Jawa telah menjadi magnet yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia karena dengan mereka tinggal di Pulau Jawa mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua itu ada kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan tentu akan sangat penting bagi seluruh manusia karena pendidikan dapat mengubah. Yang kedua itu ada kondisi pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi seluruh manusia karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan di satu daerah tentu akan berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan itu yang pertama itu ada perbedaan fasilitas, yang kedua mutu pendidikan, dan yang ketiga SDM yang dimiliki. Oke, selanjutnya yang kelima ada kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan ekonomi karena kurangnya lapangan pekerjaan ini menyebabkan masyarakat menjadi pengangguran. Penyebab kurangnya lapangan pekerjaan ini yang pertama karena ada kurangnya SDM, rendahnya kualitas SDM masyarakat Indonesia, dan juga yang kedua ada kelebihan populasi dibandingkan lapangan pekerjaan. Dan yang keenam adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan individu ataupun kelompok saat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri seperti tempat tinggal, makan, dan juga pendidikan. Pendapatan yang tidak merata adalah sebuah fenomena ketika masyarakat di sebuah kota atau pedesaan memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Misalkan di kota A itu pendapatannya sekitar 3 juta dan di kota B itu pendapatannya ada sekitar 2 juta. Ini bisa disebutkan bahwa masyarakat di kota A akan bisa lebih makmur dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena memiliki gaji atau pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan di kota B. Jadi selanjutnya ada pembangunan yang keempat ada pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata itu kurang lebih sama seperti pendapatan yang tidak merata, tetapi ini lebih ke pembangunannya atau infrastrukturnya ketika misalnya atau pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan di kota B. Jadi selanjutnya ada pembangunan yang keempat ada pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata itu kurang lebih sama seperti pendapatan yang tidak merata, tetapi ini lebih ke pembangunannya atau infrastrukturnya ketika misalkan ada di kota Caringin dan juga di kota Cibaduyut itu pembangunannya beda. Misalkan kota Cibaduyut itu bangunannya udah tinggi-tinggi, udah pada bagus. Nah, terus jalan-jalan juga udah pada bagus dibandingkan daripada kota Caringin
yang bangunannya tuh masih jelek-jelek, yang kayak udah rapuh lah. Terus jalannya juga masih banyak yang terjal, banyak yang bolong-bolong. Nah itu bisa contoh dari pembangunan yang tidak merata. Nah ini bisa menyebabkan kegiatan ekonomi itu terhambat. Keruntuhan industri adalah keruntuhan nasional dan regional. Masa krisisnya turun karena kekurangan bahan baku seperti gas dan biji besi. Mobilitas sosial turun karena perubahan seseorang yang sebelumnya tinggi sekarang menjadi rendah. Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama ada Bank Dunia. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam 3 jenis kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Yang kedua ada kurva Loren. Kurva Loren adalah kurva yang menggambarkan hubungan kuantitatif berdasarkan persentase penerima pendapat dan persentase pendapatan total. Kurva Loren yang semakin dekat dengan sumbu diagonal akan semakin lurus, sedangkan kurva Loren yang semakin jauh dengan sumbu diagonal akan semakin lengkung. Oleh karena itu, tidak ada satu negara pun yang memiliki kemerataan yang sempurna maupun tidak sempurna.